Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat siang para sedulur-sedulur yang saya cintai. Jumpa lagi di kanal YouTube-nya Pak Degun. Oke para sedulur, gembira sekali. Nggak bisa lah mengungkapin perasaan saya, kegembiraan saya kemudian ketika melihat Coach Patrick Kluivert, kemudian ada asistennya Denny Lanzat dan Alex Pastor saat ini sudah resmi melatih timnas sepak bola Indonesia, teman-teman. Jadi kalau kita lihat tampilan pertama kali munculnya Patrick Kluivert, dia udah bisa ngomong ucapin selamat siang. Begitupun juga Denny Lanzat ya, sepatah dua patah kata bahasa Indonesia, dan itu yang terpenting ya teman-teman. Itu yang terpenting adalah komunikasi. Jadi komunikasi antar tim ya. Kalau kemudian seperti STY ini kan kemarin udah hampir 5 tahun bahkan ngomong kata-kata dalam bahasa Indonesia saja kesulitan, dan ini salah satu kemudian masalah barrier ya teman-teman. Dan yang terpenting lagi memang kemudian kita punya kepemimpinan PSSI, ketua PSSI yang betul-betul wawasannya luas, dan dia memang kemudian bisa ngambil keputusan yang sangat tepat, teman-teman. Bayangkan kalau kemarin STY itu nggak segera dipecat gitu kan, gimana kemudian ketika di bulan Maret nanti ketika berhadapan dengan Australia, kita akan tandang di kandangnya Australia di Sydney, teman-teman, di mana dua pemain kita terkena akumulasi kartu. Satu Ratnar Oratmangun, dia nggak bisa main di game besok itu, dan kemudian Justin Hubner terkena kartu merah juga nggak bisa main. Dan memang kemudian kalau kita lihat, memang kemarin sempat kita lihat salah satu ada masalah ya STY dengan pemain-pemain diaspora, salah satunya Max Hilger ya. Pasca lawan China kemarin kan Max Hilger itu kemudian memang ngakunya cedera gitu kan, sehingga dia ketika mau jumpa Saudi segala macam dia nggak bisa memperkuat timnas. Bahkan dia sebelumnya juga memperkuat klubnya FC20 gitu kan, yang mana isu yang beredar memang sempat terjadi ketidakcocokan ya, sempat cekcok ya dengan pemain-pemain diaspora ini, si STY ini. Dan kemudian kalau kita lihat kemudian proses oleh Rameni, kemudian Jairo Ridwol juga sepertinya pending, karena mereka pastinya kan teman ini. Pastinya mereka sama-sama orang-orang dari keturunan Belanda Indonesia, pasti juga mereka komunikasi gitu kan. Kalau kemudian ada yang nggak cocok di timnas gitu kan, sepertinya memang kemudian kalau STY nggak dipecat, saya pikir juga proses kemudian naturalisasi oleh Ten Haromeni dan Jairo Joaquim Ridwol ini pastinya akan mandek pastinya, dan mereka pasti juga seperti Max Hilger juga bisa jadi kemudian nggak memperkuat timnas kita lagi gitu kan. Sementara kita memang punya kesempatan ini, momentumnya sangat tepat sekali momentumnya, kemudian memang kita perlu menjaga asa timnas kita untuk kemudian lolos di putaran final Piala Dunia 2026 nanti. Yang jelas kalau STY masih bercokol di timnas gitu kan, saya nggak yakin kemudian oleh Ten Haromeni ataupun Jairo Joaquim Ridwol itu kemudian mau dinaturalisasi gitu kan. Bahasanya kan pending pastinya. Tapi kalau ini kemudian keputusannya Bapak Erick Thohir ini kemudian tepat ini ya, saya yakin balik lagi lah si Max Hilger oleh Ten Haromeni, dan kemudian kemungkinan besar Jairo Joaquim Ridwol, dan mereka itu sangat dibutuhkan. Mereka tulang punggung timnas kita ya teman-teman, nggak bisa menafikan itu gitu kan. Dan kalau kita lihat kemudian seorang Elkan Bagot itu kan memang kemudian juga sepertinya dimatikan kan karirnya oleh STY gitu kan. Apa sih kesalahannya Elkan Bagot, dan kabarnya kan sudah minta maaf gitu kan. Ini nggak ada ampun ya, si STY ini modelnya diktator dia kan, dan nggak pas kalau kemudian pemain-pemain yang dibina dia ini bukan pemain lokal, pemain-pemain diaspora yang main di klub-klub di Eropa gitu kan. Dan memang kabarnya kan isunya sebelum pertandingan dengan China kan Tom Hai, JIZ, dan kemudian si Sandy Walsh ini sebetulnya minta buka open diskusi gitu kan, buka space diskusi antara para pemain dengan kemudian dengan tim pelatihan. Tapi tampaknya karena memang gayanya STY ini diktator, otoriter, seakan-akan timnas tim milik dia sendiri, ya itulah jadinya kemudian mereka juga siapa dia gitu. Kalau menurut pemain-pemain diaspora, saya yakin seperti itu gitu kan. Dan memang keputusan ini ya memang sangat tepat yang diambil oleh Bapak Erick Thohir, dan saat ini yang didatangkan juga memang namanya pelatih dan asisten pelatihnya plus. Nanti asisten pelatihnya kan ini Alex Pastor sama Denny Lanzat. Kemudian opsinya ada 2 yang dari lokal, yaitu Irfan Badim dan juga tambahannya Rafael Maitimo, teman-teman.
Yang jelas ini semua memang lancar komunikasinya, insya Allah di situ lancar. Ada Irfan Bahdim, dia bahasa Belanda pintar, bahasa Indonesia dia memang udah tinggal di Indonesia. Begitu juga ada Rafael Maitimo, lumayan lah sepatah dua patah kata. Daripada kemarin kalau yang namanya si STY sama sekali 5 tahun gitu kan. Kita lihat. Tapi kalau kita lihat terus kemudian para netizen mempertanyakan apa kita bisa menang sama Australia, namanya usaha, melakukan yang terbaik gitu kan. Karena ya kalau cuma mau memastikan ya nggak bisa ya teman-teman. Ini adalah usaha yang terbaik. Memang saya salut dengan wawasannya Pak Erick Thohir, lihatnya jauh ke depan gitu kan. Kalau STY ditahan sama Pak Erick Thohir kemarin, saya nggak bayangin kemudian oleh Ten Haromeni, Jairo Joaquin Ripoll, kemudian nggak bisa dinaturalisasi gitu. Kita berhadapan dengan Australia, Oman, si Bahrain, kemudian China gitu kan. Kalau Jepang taruh kata udah inilah. Yang paling krusial adalah ketika berhadapan dengan Australia gitu kan, karena Ratna Roratmangun salah satu yang nggak bisa menafikan gitu kan. Ya ini paru-parunya 4 ya, kalau pemain kayak saya bilang kayak Pak Jisung ya sih. Pak Jisung dulu yang di Manchester United, ini Ratna Roratmangun, dia nggak bisa main gitu. Kalau yang bagian belakang si Justin Hubner, masih banyak kita stok di bagian belakang gitu kan, baik yang diaspora ataupun yang lokal gitu kan. Tapi kalau si Ratna Roratmangun nih susah saya pikir cari penggantinya. Dan memang kemudian kalau kemudian kita lihat banyak kritikan, saya pikir bukan netizen tuh yang memang kemudian mengarahkan, sepertinya tersusun rapi ya, sepertinya memang kemudian nggak suka dengan kepemimpinan Bapak Erick Thohir itu kan. Kalau kita lihat kan seperti itu. Tapi kalau saya sendiri sebagai fan timnas sepak bola Indonesia, saya bukan pengamat gitu kan. Pelatih itu bisa datang dan pergi, pelatih bisa dicari, tapi kemudian timnas yang bagus, timnas yang kompak, timnas yang harmoni, dan pimpinan PSSI yang bijaksana, pimpinan PSSI yang kemudian baik dan punya visi dan wawasan yang luas, susah teman-teman. Kita patut bersyukur, kita kemudian patut gembira punya pimpinan PSSI, ketua PSSI yang luar biasa kayak Pak Erick Thohir gitu kan. Kalau kemudian sekarang di media sosial tuh muncul framing-framing untuk kemudian memojokkan Bapak Erick Thohir dengan narasi kemudian kalau kalah dari Australia harus mundur. Siapa aja yang latih? Mau yang latih juga Roberto Mancini juga ketika berhadapan dengan Australia nggak bisa memberikan jaminan menang, apalagi Australia rankingnya jauh di atas kita. Yang bisa dilakukan adalah memberikan mempersiapkan yang terbaik, dan yang terbaik memang pilihannya nggak ada dari yang pilihannya cuma memecat STY gitu kan. Kalau PSTY nggak dipecat itu nggak mungkin kita bisa mendatangkan oleh Ten Haromeni ataupun Jairo Joaquin Ripoll, dan saat ini saya yakin sedang dalam proses gitu kan. Karena yang diajak konflik sama STY ini bukan pemain lokal, pemain diaspora yang memang kemudian mereka itu asalnya sama diasporanya gitu kan, dari Belanda gitu kan. Dan memang suara sumbangan STY ini kayaknya memang nggak mau dengar masukan dari siapapun gitu kan. Sepertinya timnas punya dia sendiri gitu kan. Lihat pemilihan pemain-pemainnya gitu kan, pemain suka-suka dia aja gitu kan. Seperti kemarin di Piala AFF, pemain junior gitu kan. Saya juga males pernah lihat gitu kan. Itu kan nggak aneh gitu kan. Dan sepertinya memang dia udah ngerti kalau nggak mbak pemain diaspora, kalau mbak main Liga 1 di AFF juga pastinya kegulung. Oke lah, semua bilang pada kalau Piala AFF itu piala ciki-ciki, nggak masuk agenda FIFA, agenda resmi FIFA. Tapi kalau yang ngomong itu Thailand wajar, udah menang 7 kali gitu kan, 6 kali. Yang ngomong Singapura, Malaysia wajar gitu kan, atau Vietnam. Ya timnas kita memang nggak pernah juarai AFF kok gitu kan. Ini nggak beres ini, makanya memang saya senang, apresiasi, gembira sekali dengan dipecatnya dan perginya STY daripada timnas sepak bola Indonesia. Semoga kedepannya pemain-pemain kita yang memang berprestasi seperti Sadil Ramdhani, kemudian Elkan Bagot, ataupun ini ya Reinders ya, Eliano Reinders kemudian bisa main lagi. Kalau STY dipertahankan rusak teman-teman ya, teman-teman cuma ngelihat dari luarnya aja gitu, rusak dari internal, dari penyakit dalam. Kalau penyakit dalam yang kena ginjal ataupun jantungnya rusak parah gitu kan. Kita ini kan cuma lihat dari luarnya saja gitu kan. Yang lebih tahu tentunya tim kepelatihan, pemain, staf kepelatihan, dan tentunya juga pasti ketua PSSI. Dan ini memang keputusan yang terbaik, dan saya kemudian kok yakin kemudian dengan kepemimpinannya Patrick Kluivert dan kemudian Denny Lanzat dan Alex Pastor, timnas kita insya Allah teman-teman bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Itu harapan kita semua.
Lagi-lagi pelatih bisa datang dan pergi, tapi kemudian timnas yang solid, timnas yang harmoni, timnas yang kuat, dan pelatih PSSI yang wawasannya luas itu memang susah untuk kita dapatkan, dan kita dapatkan saat ini. Oke, itu teman-teman, salam sepak bola.